Shalom. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Minggu 16 Oktober 2022 ini saya akan menyampaikan satu tema yang kita perlu tahu. Tema minggu ini adalah trio maut penyebar petaka di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini biang kerok, penggerak dan penguasa di zaman antikris itu nanti akan ada 3, yaitu iblis, antikris dan nabi palsu, di mana iblis itu yang disebut pula sebagai si ular tua itu memalsukan kuasa Allah Bapa, kemudian antikris itu memalsukan Tuhan Yesus Kristus, kemudian nabi palsu itu akan memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ulangi lagi, si ular tua, naga merah padam itu nanti memalsukan pekerjaan Allah Bapa, kemudian antikris itu memalsukan Tuhan Yesus Kristus, dan nabi palsu itu akan memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Nah, 3 trio maut penyebar petaka akhir zaman ini yang saat ini saya akan sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketiga-tiganya ini hebat, saudaraku, dan tidak mati juga. Jadi baik naga tua itu nanti nggak mati, saudara, karena dia iblis. Bahkan sejak dahulu dia tidak mati, ya, cuma jatuh kemudian nanti akan dilempar terakhir nanti ke neraka kekal. Kemudian yang kedua, antikris dan nabi palsu itu juga tidak mati, saudaraku. Jadi ini 3-tiganya, baik iblis, antikris maupun nabi palsu yang dituliskan di dalam Alkitab ini, saudaraku, ketiga-tiganya ini tidak mati. Maka, saudaraku, banyak tokoh cerdik, banyak tokoh kaya di dunia ini ingin menjadi tokoh ini, saudaraku. Saat ini orang-orang yang cerdik, yang super kaya di dunia ini ingin segera menciptakan tatanan dunia yang seolah-olah seperti tertulis di dalam kitab Wahyu. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang super kaya di dunia, mereka juga cerdas, mereka ingin menerapkan tatanan seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Nah, saudara harus mengerti, karena baik iblis, antikris dan nabi palsu itu mereka tidak mati. Jadi banyak yang terobsesi untuk menjadi tokoh seperti itu, meskipun itu tokoh jahat. Jadi yang menjadi pelaku penggenap kejahatan juga mereka sudah siap-siap. Mereka sudah ingin menerapkan, saudaraku, tata cara tatanan dunia seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13. Tetapi yang harus diingat bahwa sekeras apapun usaha mereka, orang-orang kaya, orang-orang cerdik itu, saudaraku, sebelum Harpaso atau sebelum Repce itu terjadi, sebelum pengungsian itu terjadi, maka segala rancangan mereka, orang-orang pinter tadi yang ingin menerapkan tanda 666, saudaraku, segala rancangan mereka ini belum akan terlaksana. Jadi sebelum terjadi Harpaso atau Repce, kalau bahasa Jawanya itu dipulung, saudaraku, sebelum terjadinya pengungsian, maka apa yang direncanakan baik oleh iblis, antikris maupun nabi palsu itu belum akan terrealisir di muka bumi. Tuhan itu pemenang, saudaraku. Jemaat yang sempurna harus jadi dulu. Harpaso harus terjadi dulu. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu. Jemaat-jemaat yang sempurna yang nanti diangkat hidup-hidup ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian pengungsian itu juga harus terjadi dulu. Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu. Jadi saudaraku, itu harus terjadi dulu. Harpaso dan Theogo,
pengangkatan dan pengungsian itu harus terjadi dulu. Jemaat-jemaat Tuhan yang mencapai kualitas rohani yang ditentukan oleh Tuhan, yang terukur rohaninya, mereka harus diselamatkan dahulu. Baru sesudah itu dunia dilanda air bah yang besar, air bah yang merupakan saudaraku, gambaran, yaitu datangnya masa antikris. Jadi masa antikris nanti akan datang laksana air bah yang menenggelamkan siapa saja, kecuali orang-orang yang nanti harpaso, saudaraku, yang diungsikan. Saudaraku, orang-orang yang harpaso dan diungsikan itu akan ibaratnya gitu selamat dari bahaya air bah di zaman Nuh. Tapi air bah di akhir zaman itu adalah masa antikris, masa yang begitu kejam. Ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-24 itu, saudaraku, dahulu belum pernah terjadi, sampai saat ini belum terjadi, dan nanti hanya terjadi satu kali saja ketika zaman antikris itu terjadi, dan tidak akan terjadi lagi, dan saat ini belum, ya saudaraku. Jadi saudaraku, trio penyebar petaka di akhir zaman yang namanya iblis, antikris, dan nabi palsu, yang ingin menciptakan tatanan dunia seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 13. Mereka ingin menerapkan aturan 666 itu, saudaraku, mereka belum akan berhasil sebelum Tuhan menyelamatkan jemaat kekasihnya, sebelum Tuhan mengangkat orang-orang yang dikasihinya, sebelum Tuhan mengungsikan orang-orang yang disayanginya. Saudara, baru setelah itu kejahatan yang sempurna yang didalangi oleh trio maut itu terlaksana di bumi. Tatanan dunia akan berhasil mereka rubah dan kuasai. Itu nanti ketika masa antikris terjadi yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Saudaraku, saya akan terangkan satu persatu tentang trio maut penyebar petaka di akhir zaman. Yang pertama, ini iblis atau si ular tua. Ini disebut juga bapak pendusta, disebut juga bapak penuduh. Kalau saudara itu bersalah, setiap waktu ada tuduhan seolah-olah kamu sudah berdosa, kamu tidak layak, kamu salah. Saudaraku, bahkan iblis itu masih naik turun surga bumi untuk menuduh anak-anak Allah. Saudaraku, jadi iblis si ular tua itu disebut juga bapak pendusta, bapak penuduh, dan inspirator dari segala macam kekejian di muka bumi. Itu iblis. Inspirator kejahatan di muka bumi itu iblis. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat, kemudian ayat yang ke-9. Wahyu pasal 12 ayat 3 dan keempat dulu. Saya mohon Ibu Tami membacakannya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Terus ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Saudaraku, maka tampaklah suatu tanda. Berulang kali saya sampaikan ini tanda. Tanda itu Simeon, saudaraku, bahasa aslinya. Saudaraku, kalau Simeon itu berarti, saudaraku, nanti itu tidak akan kemudian akan ada naga terbang dari Amerika, terbang kemudian ke Eropa, ke benua Asia, ke Afrika, ke Bali, ke Irian. Saudaraku, tidak akan ada naga yang kelihatan seperti itu. Ini Simeon satu perlambang. Saudaraku, naga merah padam ini dulunya adalah ular kecil yang menipu, yang menggoda Hawa sehingga Hawa itu jatuh dalam dosa, kemudian mengajak suaminya Adam sehingga jatuh pula dalam dosa. Ayo kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 1. Ini dulu belum naga. Ya, kita akan baca. Ibu Tami, Kejadian 3 ayat 1 saja. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Adapun ular ialah yang paling cerdik
dari segala binatang di darat. Terus yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? amin, sampai di sini dulu. Jadi si iblis, saudaraku, si ular tua ini dahulu belum disebut sebagai naga merah padam karena kejahatannya masih kecil, masih tipuan-tipuan kecil, membolak-balikkan firman. Saudaraku, yang menipu Hawa sehingga Hawa jatuh dalam dosa itu dulu si ular, saudaraku. Tetapi di akhir zaman yang menghambat terbentuknya jemaat-jemaat sempurna yang nanti akan langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu yang menghambat naga merah padam. Kalau dahulu ini yang menghambat adalah, saudaraku, yang menipu Hawa itu ular kecil, saudaraku. Jadi ketika anak laki-laki itu dilahirkan, saudaraku, orang yang berkarakter anak laki-laki zaman Musa itu yang menjadi penghambatnya adalah Fir'aun. Musa sampai di dalam bahasa Jawa itu dikelekne di kali, dihanyutkan di sungai, saudaraku, untuk menyembunyikan kelahiran Musa. Tuhan Yesus juga begitu, dia diancam bunuh oleh Herodes. Saudaraku, nah di akhir zaman, kalau dahulu dia tampil sebagai ular, kalau pada zaman Musa dia tampil sebagai Fir'aun, saudaraku, kalau pada zaman Tuhan Yesus dia tampil sebagai Herodes, di akhir zaman ini naga merah padam yang akan menghambat orang-orang sempurna, yang akan menghambat gereja-gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan naga merah padam ini adalah memalsukan pekerjaan Allah Bapa. Perhatikan baik-baik. Pekerjaan naga merah padam ini adalah memalsukan pekerjaan Allah Bapa. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah penyebar petaka akhir zaman itu adalah si iblis atau si ular tua. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3 kemudian ayat 4 itu tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam. Siapa naga itu, saudaraku? Dijelaskan kemudian di ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Saudaraku, jadi tanda besar di langit, tanda lain di langit itu, saudaraku, naga merah padam itu adalah ular tua yang disebut juga iblis atau Satan. Ini ditulis di dalam Alkitab, itu bukan planet, saudaraku, tetapi itu naga besar itu, si ular tua itu, saudaraku, disebut juga iblis atau Satan, yang nanti kalau jatuh, saudaraku, kalau dia tidak lagi mendapat tempat di surga, akan menciptakan bencana air bah di muka bumi. Air bah malapetaka maksudnya, saudaraku. Maka anak-anak Tuhan diselamatkan dari bahaya bencana itu dengan cara harpazo dan feogo, dengan cara diangkat dan diungsikan. Saudara, ini yang pertama, naga merah padam, si ular tua. Ini trio pertama yang menginspirasi segala macam kekejian di muka bumi. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini ada trio yang kedua, yang ini manusia. Kalau ini, saudara, kalau tadi naga itu iblis ya, dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, ayat yang keempat diterangkan di ayat 9. Naga tua itu iblis, naga merah padam itu iblis, saudaraku. Kemudian yang kedua, trio yang kedua ini, yuk kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, disebut antikris, sang antikris, manusia antikris, saudaraku. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya, binatang yang keluar dari dalam laut. Terus, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Amin. Sampai di sini dulu. Ini antikris. Ini digambarkan keluarnya itu dari dalam laut.
Ini artinya apa, saudaraku? Ini tokoh pemimpin dunia nanti, saudaraku. Pemimpin dunia yang merupakan kebangkitannya roh Fir'aun. Fir'aun dulu tenggelamnya di mana, saudaraku? Di laut. Oleh karena itu antikris ini munculnya dari dalam laut. Jadi bangkitnya roh Fir'aun di akhir zaman yang nanti akan memakai satu tokoh dunia dan memiliki kekejaman seperti Fir'aun, bahkan lebih. Disebut di dalam kitab Daniel 9:27 disebut pembinasa keji, karena begitu jahat, begitu keji antikris itu, saudaraku. Jadi itu merupakan, di sini digambarkan binatang itu keluar dari dalam laut. Ini artinya apa? Kebangkitan Fir'aun, kebangkitan satu kejahatan yang ditimbulkan oleh pemimpin dunia yang lalim. Ini antikris. Antikris juga nggak mati. Oleh karena itu banyak sekarang orang-orang yang pengen jadi antikris, saudaraku. Kalau saudaraku membaca Wahyu pasal 13 itu, kemudian dia seolah-olah ingin segera menciptakan tatanan dunia seperti Wahyu pasal 13 itu. Kemudian menciptakan 666 yang diidentikan dengan sesuatu, dengan cairan, dengan chip dan lain sebagainya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul-betul mengerti rahasia kitab Wahyu ini, nanti sebelum masa antikris itu terjadi, saudara akan harpaso, akan diusikan. Amin, saudaraku. Jadi kita akan beroleh kemenangan. Ayat yang kedua dibacakan Bu Tami. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Terus, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Amin. Sampai di sini. Jadi antikris itu merupakan penampilannya itu perpaduan dari 4 binatang ganas, yaitu macan tutul, kemudian beruang, kaki beruang, kemudian mulut singa, dan naga. Kombinasi dari 4 binatang, macan tutul, beruang, kemudian singa dan naga. Ini perbedaannya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu di Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-7 itu, saudaraku, ada 4 makhluk. Yang pertama itu seperti singa, saudaraku, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Kemudian yang kedua itu seperti anak lembu, penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Kemudian yang ketiga, saudaraku, seperti muka manusia, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Kemudian yang keempat, seperti burung nasar yang sedang terbang, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang penuh kuasa. Saudaraku, di dalam keinginan antikris untuk memalsukan Tuhan Yesus itu, antikris itu memiliki kostum yang maunya mirip-mirip juga, saudaraku. Macan tutul, kemudian beruang, kemudian singa dan naga. Kombinasi 4 binatang juga. Tuhan Yesus juga menampilkan dirinya dalam gambaran 4 binatang di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Sebagai raja itu digambarkan sebagai yang bermuka seperti singa, sebagai hamba itu sebagai lembu, kemudian sebagai anak manusia itu yang bermuka manusia, kemudian sebagai anak Allah itu digambarkan sebagai burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, nah antikris ini ingin memalsukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kostumnya tetap salah. Saudaraku, jadi lucu, saudaraku, antikris ini penampilannya. Perpaduan macan tutul, beruang, singa, dan naga. Kalau Tuhan Yesus dalam keempat Injil itu perpaduan antara gambaran singa, raja, saudaraku, sebagai seorang raja itu digambarkan sebagai singa, kemudian lembu itu hamba, kemudian muka manusia itu anak manusia, dan burung nasar yang sedang terbang itu gambaran dari anak Allah. Itu penampilan Tuhan Yesus. Nah, antikris itu juga memiliki 4 penampilan, 4 perpaduan dari gambaran binatang, yaitu macan tutul, beruang, kemudian singa dan naga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau naga tua tadi
dia memiliki tugas itu memalsukan pekerjaan Allah Bapa, maka antikris ini tugasnya memalsukan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi antikris itu pekerjaannya adalah memalsukan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, antikris itu punya tugas memalsukan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau suatu saat kelak itu muncul tokoh hebat yang luar biasa, yang sakti, tetapi jahat dan tidak kudus, saudara harus waspada. Ada tokoh yang hebat luar biasa, sakti luar biasa, tetapi jahat dan tidak kudus, saudara harus waspada. Itu justru nanti penampilan roh-roh antikris di akhir zaman, dan puncaknya nanti adalah sang antikris di akhir zaman yang munculnya di Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 ini. Jadi saudaraku, memalsukan Tuhan Yesus. Karena apa, saudaraku? Alkitab itu tidak pernah menulis ciri-ciri fisik Tuhan Yesus. Saudara bisa mencari, silahkan saudara cari di dalam 4 Injil maupun sampai kitab Wahyu. Itu ciri-ciri fisik Tuhan Yesus itu tidak pernah ditampilkan. Tuhan Yesus tingginya seberapa gitu, nggak pernah, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus itu badannya besar apa kecil, itu tidak pernah dituliskan secara fisiknya. Badannya itu gemuk atau kurus begitu, nggak pernah dituliskan. Rambutnya itu lurus atau keriting, nggak pernah dituliskan. Kemudian matanya seperti apa, kumisnya, jenggotnya, saudaraku, giginya mungkin saudaraku ada gingsolnya apa tidak, saudaraku, itu tidak pernah ditulis di Alkitab. Jadi ciri-ciri fisik Tuhan Yesus itu tidak pernah ditulis di Alkitab. Inilah celah, saudaraku, sehingga di akhir zaman nanti antikris itu akan memalsukan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, karena Alkitab tidak pernah menulis ciri-ciri fisik Tuhan Yesus, saudaraku, dan yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah tubuh kemuliaannya secara detail, itu di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu Tuhan tampil sebagai imam besar itu sudah dalam tubuh kebangkitan. Jadi tidak seperti tubuhnya ketika dalam tubuh darah daging, sudah beda. Kemudian Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 16 itu Tuhan yang tampil sebagai mempelai pria, Tuhan yang tampil sebagai raja di atas segala raja. Saudaraku, ini bukan Tuhan ketika tampil di dalam tubuh dan darah dan daging. Nah, celah bentuk fisik yang tidak pernah dituliskan inilah yang nanti akan dipakai oleh antikris untuk memalsukan Tuhan Yesus. Saudaraku, bayangkan bagaimana nanti jika manusia antikris itu ternyata mengambil rupa seperti wajah Yesus yang selama ini dikenal orang dalam gambar-gambar itu. Saudaraku, bayangkan kalau suatu ketika nanti ternyata antikris itu wajahnya itu mirip wajah Yesus seperti yang digambar-gambar itu, yang selama ini dikenal orang dalam gambar-gambar, dalam patung-patung, atau kemudian membuat patung seperti itu kemudian disembah. Saudara, orang ya pasti takut, saudaraku, wah itu Tuhan, padahal Tuhan tidak seperti itu. Pernah saya saksikan di dalam satu seri khotbah saya, wajah Tuhan Yesus Kristus itu bukan seperti apa yang dilukiskan di gambar-gambar itu, bukan seperti apa yang ada di patung-patung itu, tidak seperti itu, saudaraku. Nah, kalau di akhir zaman ternyata antikris itu nanti wajahnya mirip Tuhan Yesus, gimana? Nanti pasti akan banyak orang yang menyembah dia, apalagi memiliki kekuatan yang besar, kekuatan naga, maka akan terjadi penyesatan yang besar-besaran di muka bumi ini. Jadi saudaraku, karena Alkitab tidak pernah menulis ciri-ciri fisik dari Tuhan Yesus, tingginya seberapa, besarnya seberapa, dulu belum ada foto juga ya saudaraku, jadi nggak tahu wajah Tuhan Yesus sebenarnya seperti apa. Kalau yang beredar sekarang itu cuma imajinasi dari
para seniman. Kalau Tuhan sendiri datang kepada seorang hamba Tuhan, wajahnya kadang tidak seperti itu, saudaraku, bahkan tidak bisa dilihat wajahnya itu dalam cahaya kemuliaan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nanti kalau ternyata antikris itu wajahnya mirip dengan gambar Tuhan Yesus yang ada sekarang ini, gimana? Saudaraku, apa tidak berbahaya? Sangat berbahaya sekali. Akan terjadi penyesatan besar-besaran di muka bumi. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14 sampai 15. Ini penyesatan yang ditimbulkan oleh antikris yang memalsukan diri sebagai Tuhan Yesus. Dia seolah-olah Mesias tapi bukan. Dia jahat. Dibacakan Wahyu pasal 13 ayat 14 dan 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Iya, supaya mereka mendirikan patung, terus untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin. Saudaraku, jadi satu celah kecil ini, bahwa dahulu Tuhan Yesus itu tidak pernah dituliskan ciri-ciri fisiknya di dalam Alkitab. Dulu belum ada handphone untuk motret wajahnya Tuhan Yesus juga. Saudaraku, celah ini dipakai nanti di akhir zaman, sehingga nanti antikris itu akan, saudaraku, menjelmakan dirinya seperti wajah yang selama ini dikenali sebagai Tuhan Yesus. Betapa bahayanya. Nanti patung itu bisa mungkin mengalirkan air mata dan lain sebagainya, bisa bergerak, bahkan bisa melakukan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini Wahyu pasal 13 ayat 14 dan 15 seperti itu. Ia menyesatkan mereka, dengan mendirikan patung, saudaraku. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Jadi ini yang kedua, antikris. Antikris itu memalsukan Tuhan Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Antikris itu munculnya dari dalam laut, saudaraku, merupakan pemimpin dunia, merupakan raja di raja bagi dunia ini, saudaraku, tetapi sifatnya kejam seperti Fir'aun, karena dia digambarkan muncul dari dalam laut, saudaraku, artinya mewarisi sifat-sifatnya Fir'aun yang dahulu tenggelam di laut Teberau. Saudaraku, itu antikris. Kemudian trio yang ketiga yang harus diwaspadai di akhir zaman ini adalah nabi palsu. Ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dibaca saja ayat yang 11, coba Ibu Tami. Wahyu pasal 13 ayat 11. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Iya, judulnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Terus, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Cukup. Jadi yang ketiga, nabi palsu ini adalah memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi seolah-olah itu suara Roh Kudus, padahal itu suara malaikat jatuh, suaranya naga membolak-balikkan firman. Saudaraku, seolah-olah itu suaranya Tuhan, padahal itu suara malaikat jatuh. Saudaraku, ini nabi palsu, memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Nanti ada orang-orang yang seolah-olah bernubuat, tapi sebetulnya bukan suara Roh Kudus, suara malaikat yang jatuh, membolak-balikkan firman, memutar-balikkan firman dan kebenaran, dan menganjurkan berbuat dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu, saudaraku, karakter dari ular naga, saudaraku,
ini karakternya itu membolak-balikkan firman, kemudian lama-lama menganjurkan dosa, bahwa dosa itu nggak apa-apa, karena ini yang nyuruh malaikat yang jatuh, karena ini yang nyuruh adalah suara naga. Sudah kita akan baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. amin. Cukup bikin dulu. Jadi pertama, ini karakter dari nabi palsu, itu membolak-balikkan firman. Saudaraku, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Sebetulnya kata-kata Tuhan bukan begitu, tetapi Tuhan berkata bahwa buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Jadi dibalik. Saudaraku, nabi palsu itu senangnya membolak-balik firman, mencari dalih. Saudaraku, kemudian saudaraku lama-lama menganjurkan perbuatan dosa. Ayat yang ketiga, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. amin. Saudaraku, jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi dia sukanya membolak-balik firman. Jadi firman itu supaya mengikuti keinginan hatinya. Padahal seharusnya kita yang harus mengikuti kemauan firman. Tetapi firman itu dipaksa, diperkosa untuk mengikuti kemauan nabi palsu ini. Seperti halnya perkataan iblis ini, saudaraku, dibolak-balik firman itu, saudaraku, dipaksa untuk menuruti keinginannya. Kemudian terakhirnya, saudaraku, dia menyarankan perbuatan dosa untuk memakan buah pengetahuan. Oh, enggak apa-apa, ini kalau kamu dikatakan di sini, ya saya baca lagi, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saudaraku, dibalik, dianjurkan supaya berbuat dosa, supaya makan buah pengetahuan itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nabi palsu itu memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Nabi palsu itu memiliki karakter membolak-balikkan firman untuk memenuhi saudaraku, pendapatnya. Padahal seharusnya pendapat kita itu mengikuti firman Tuhan. Ini yang benar, saudaraku. Tetapi nabi palsu itu membolak-balik firman supaya firman itu, saudaraku, mengikuti pendapatnya. Kemudian selanjutnya, karena firman itu sudah dipaksa untuk mengikuti pendapatnya, kemudian menganjurkan perbuatan dosa. Oh, dosa enggak apa-apa, ini yang suruh malaikat, ini yang suruh Tuhan. Dibolak-balik begitu. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama. Jadi nabi palsu itu memalsukan pekerjaan Roh Kudus, suaranya itu suara naga. Kemudian yang kedua, penampilannya seperti anak domba. Ini dia pemimpin spiritual, saudaraku, artinya. Ini yang kedua, jadi penampilannya seperti anak domba. Kemudian sifat yang ketiga, ini muncul dari dalam bumi. Saudara, padahal yang bisa bangkit, yang mati kemudian bisa bangkit dan hidup selama-lamanya itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang seperti nabi palsu itu munculnya dari dalam bumi. Nah, saudaraku, kalau saudara kemarin waktu di Jakarta saya terangkan, ya, kalau saudara dipimpin oleh sesuatu yang bukan Tuhan Yesus tetapi bangkit dari dalam kubur, bagaimana? Mau, saudara?
saudara didatangi, cucuku. Jadi kepada saudara itu nggak bilang anakku, nggak bilang kasih, tapi cucu. Tuhan punya cucu barang, saudaraku. Jadi kemajuan, saudaraku. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mengaku seperti Tuhan Yesus, padahal tidak ada yang lain di bumi ini yang sudah mati, bangkit dan hidup selama-lamanya, tuh nggak ada kecuali Tuhan Yesus. Kalau ada, itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam bumi tadi. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 tadi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ajarannya apa? Ajarannya memalsukan pekerjaan Roh Kudus, membolak-balikkan firman untuk mengikuti kemauannya. Kemudian saudaraku, menganjurkan perbuatan dosa. Ini pekerjaan dari nabi palsu. Kemudian selanjutnya sifatnya yang mirip seperti anak domba, pemimpin spiritual. Kemudian muncul dari dalam bumi, saudaraku, mengaku bangkit seperti Tuhan Yesus, padahal tidak ada yang lain di langit dan di bumi ini yang bisa hidup, mati, bangkit dan hidup selama-lama saat ini kecuali Tuhan Yesus. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jadi yang hidup, mati, kemudian bisa bangkit dan hidup selama-lamanya cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Jadi ini yang saya bikin lagu, kemudian diaransemen oleh Mas Tito, yang judulnya itu apa, itu Alfa dan Omega. Itu dari sini ya saudaraku, karena saya mendapatkan satu visi dan penglihatan tentang itu, saudaraku, tentang dia. Hanya satu yang hidup, kemudian mati, kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya sampai saat ini, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang lain yang mengaku seperti itu sesuatu yang muncul dari dalam bumi. Sudah mau dipimpin seperti tadi, cucuku, kamu harus berjalan ke timur, mau? Sudah begitu? Saya nggak mau, jujur, saudaraku. Kalau dipimpin oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang memegang ketujuh bintang, saya taat. Tetapi kalau ada saudaraku, makanya saudara jangan terlalu banyak lihat film horor ya, nanti saudara jadi terinspirasi seperti itu, nanti tidak baik ya saudaraku. Kalau ada selain Tuhan Yesus yang mengaku sudah bangkit, itu nabi palsu, sesuai Wahyu pasal 13 ayat 11, sesuai juga dengan Daniel pasal 12 ayat yang ke-13. Kita akan baca Daniel pasal 12 ayat yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan kau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi siapapun itu, siapapun orangnya, kalau meninggal itu bangkitnya di akhir zaman. Dan hanya itu, Daniel yang mendapat wahyu tentang akhir zaman ini pun nanti bangkitnya ketika akhir zaman, saudaraku. Nah, ada satu perkecualian ketika Tuhan Yesus bangkit itu ya saudaraku, ada kubur-kuburan yang kemudian orang-orang mati bangkit ya. Saya tidak mengerti dalam hal itu, saya belum bertanya sama Tuhan siapa yang bangkit pada saat itu, tetapi mungkin di sekitar kuburan Tuhan Yesus itu saja, atau di sekitar Israel, saudaraku. Bukan semua orang mati bangkit pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan dahulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sesuai dengan Daniel pasal 12 ayat 13, ini Daniel pun disuruh pergi sampai akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel itu bangkitnya di akhir zaman. Rasul Paulus pun bangkitnya juga di akhir zaman. Saudaraku, siapapun itu saudaraku di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, nanti yang mati di dalam kebenaran itu dibangkitkan. Saudaraku,
Itu namanya bema Kristus. Saudaraku, menghadap pengadilan kursi Kristus, Wahyu pasal 19. Bahasanya itu perjamuan malam kawin anak domba. Jadi trio penebar maut ini semua memang tidak mati, hanya bisa dikalahkan. Antikris dan nabi palsu, Wahyu pasal 19 ayat 20, itu mereka tidak mati. Coba dibacakan Mbak Tami ayat-ayat terakhir ini. Wahyu 19 ayat 20. Ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka dengan telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Saudaraku, ini antikris dan nabi palsu, mereka tidak mati. Mereka hanya ditangkap kemudian langsung dilemparkan ke neraka. Oleh karena itu banyak orang yang pengen jadi antikris dan nabi palsu ini. Saudaraku, ingin menciptakan segera supaya suasana Wahyu pasal 13 itu digenapi. Tapi sebelum rapture terjadi, sebelum anak-anak Tuhan itu sempurna, sebelum ada pengungsian, ya belum akan jadi, saudaraku. Kemudian naga tua itu pun juga tidak pernah mati, sejak menipu Hawa dulu sampai akhir zaman, bahkan sampai dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu pasal 20 ayat 10 ayat terakhir. Dibacakan Ibu Tami, Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi inilah trio penyebar petaka di akhir zaman, ya saudaraku, yang menimbulkan berbagai macam kekejian di muka bumi, yang akan membuat bumi ini menjadi ajang pelampiasan hawa nafsu, yang akan membuat bumi ini laksana dilanda air bah yang begitu dahsyat. Siapa yang tidak ikut harpazo, siapa yang tidak ikut pengungsian, maka akan dilanda oleh air bah kesusahan di akhir zaman ini. Jadi bukan air bah dalam arti lahiriah nanti banjir, saudaraku, tetapi yang akan terjadi itu adalah masa antikris yang akan menenggelamkan semua manusia yang tidak terukur rohaninya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.